Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi terhadap tinjauan artikel yang sudah saya lakukan, dan kali ini adalah mata kuliah jaringan komputer. Ya, dosen pengampu Budwi, nama saya Munawir Fikri, NIM saya 2311601914. Artikel yang ditinjau adalah judulnya The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols, ditulis oleh David D. Clark, ya. Tahun rilisnya itu 1988. DARPA apa? DARPA adalah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi terbarukan untuk digunakan oleh militer. Itu. Lalu dari tinjauan artikel yang sudah saya lakukan, ya, didapatlah ringkasan di mana pengembangan protokol internet oleh DARPA ini tujuannya adalah untuk fleksibel dan terbuka terhadap inovasi, ya. Didesain untuk memastikan jaringan internet tetap efektif, andal, fleksibel, dan tentunya adaptif terhadap berbagai teknologi. Ya, kita bisa buktikanlah bahwa akhirnya DARPA menghadirkan IP tadi, menghadirkan TCP/IP itu, lalu pada zaman modern ini masih digunakan protokolnya, ya, dari protokol. Lalu pendekatan multiplexing yang digunakan, ya, multiplexing ini adalah bagaimana menghubungkan berbagai jaringan, ya, koneksi jaringan dalam satu media itu menggunakan paket switching. Contohnya menghubungkan ARPANET dan ARPA Packet Radio Network, ya. Jadi si ARPA Packet user, pengguna ARPA Packet ini jadi memungkinkan untuk mengakses jaringan dari si ARPANET lebih luas seperti itu. Nah, top level goal dari dalam kajian ini itu adalah mengembangkan teknik efektif dalam multiplexing jaringan interkoneksi, ya. Multiplexing ini dapat efektif, dan tentunya setelah ada top level maka ada goals yang lain, maka ada second level goals. Ada beberapa. Yang pertama, memastikan komunikasi antar jaringan ini tetap kontinuitas walaupun ada yang hilang. Lalu mendukung berbagai macam jenis layanan komunikasi, ya. Lalu diharapkan dapat mengakomodir berbagai macam jaringan, lalu sumber daya yang terdistribusi, biaya yang terefisiensi, lalu menghubungkan host dengan usaha yang dengan effortless, ya, dengan tidak begitu banyak usaha, ya. Artinya tidak ribet lah dalam menghubungkan host, dan tentu saja resource yang dapat accountable atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dari ketika top level dan secondary goals itu tercapai, maka kita bahas nih protokol komponen utamanya, ada TCP dan UDP. Seperti itu, di mana TCP itu TCP itu adalah UDP itu adalah datagram, ya, sedangkan TCP itu transmission, seperti itu. Nah, apa perbedaannya? TCP untuk komunikasi yang andal artinya andal bukan berarti lebih cepat, ya. Andal bukan berarti lebih cepat, tapi mungkin lebih berkualitas, maybe, ya, bahasanya, ya, karena komparasinya seperti ini. TCP dan UDP ini memiliki keunggulan dan kegunaan yang akhirnya digunakan secara dalam aspek yang berbeda. Seperti itu, TCP digunakan dalam ketika kita mengunduh file, seperti itu, ya, karena kalau kita mengunduh file dari server itu ada 100 MB, maka harusnya yang pada kita itu 100 MB, ya kan. Ketika dia error, maka harusnya ya filenya akan crash. Nah, makanya ini tidak efektif dengan protokol selain TCP. TCP itu ada semacam ada semacam mekanisme bahwa kalau ada paket yang hilang atau paket yang rusak akan dikirimkan kembali. Begitu juga deh. Tapi berbeda hal dengan UDP. UDP ini
ya sudah, dia itu lebih mengandalkan untuk lebih cepat dan efisien. Jadi tidak ada tuh istilah acknowledgement, lalu tidak ada pengiriman data kembali. Pokoknya gimana caranya dari server ke klien itu menjadi lebih cepat seperti itu. Nah, batasan dari karya ilmiah ini ya, tentu saja kita maklumi bahwa ini ditulis pada tahap awal internet itu dikembangkan. Maka karena fokus ya dalam bagaimana internet itu dikembangkan, maka pembahasan akan security itu tidak dikulik secara mendalam ya. Ya, terkesan tidak penting, padahal sebenarnya zaman ini ya, apalagi kita Indonesia sedang dilanda hacking ya, kita di hack oleh ya, ransomware ya, kita dilanda ransomware dan PDM kita terimpact ya. Mungkin ini nih, kita berfokus pada bagaimana 4G 5G tapi tidak dibahas dalam bagaimana security mekanismenya. Lalu tidak memberikan panduan detail bagaimana praktis dari si protokol ini ya, hanya menjelaskan protokol ini bagaimana dia efektif, bagaimana dia bisa uh, apa namanya effortless ya, bagaimana dia bisa efisiensi cost-nya. Lalu tidak menjelaskan juga TCP/IP ya. Kita contoh protokol TCP/IP itu terhadap dampaknya terhadap tingkatan OSI layer-nya ya. Kita tahu ada 7 tingkatan ya, dan TCP itu gimana sih mekanismenya dalam hubungan client server ya, seperti itu. Dampak dari artikel ini tentu saja tidak dapat pungkiri, walaupun tadi ada memiliki batasan, tapi itu tidak no issue lah, karena kita maklumi lah ini secara jarak ya. Kita bersyukur, terima kasih kepada peneliti kita terdahulu ya, sehingga menjadi wawasan bagi kita, dan kita bersyukur bahwa dulu itu tidak hanya mengembangkan bahwa penting bagi mereka untuk mendokumentasikan ya dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk diagram dan sebagainya macamnya. Nah, akhirnya kita anak cucu mereka bisa menerima ilmu tentang prinsip-prinsip desain yang mendasari protokol internet modern. Ini itu saja, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas perkataan saya yang kurang formal ataupun perkataan saya yang kurang baik ya. Saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.